ada banyak sekali cara untuk mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun salah satu yang bahkan hal yang utama untuk mendatangkan cinta dari Allah adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatu iman rahimakumullah. Banyak sekali nasihat, perintah, bahkan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya mencuplik dari apa yang telah terjadi kepada para nabi terdahulu, Pak. Dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Isa alaihi salam, banyak pelajaran-pelajaran yang Allah berikan dari hasil perjalanan para nabi tersebut. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran kan, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan di antara setiap persona individu masing-masing dari semua utusannya. Bahkan keberadaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyempurna dari apa yang pernah mereka lakukan. Salah satunya ikhwatu iman ada di dalam Al-Quran surat Al-Qalam. Kata Allah, fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti idz nada wa huwa makdzum. Surat apa katanya tadi, Pak? Al-Qalam. Al-Qalam itu posisinya setelah Al-Quran surat Al-Mulk. Di dalam juz yang keberapa? Juz ke-29. Berarti surat kedua di juz yang ke-29. Kalau surat pertamanya apa? Surat Al-Mulk ya teteh ya, yang di Al-Azhar surat Al-Mulk. Kata Allah, fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li hukmi rabbika, terhadap ketetapan dari Rabbmu. Tugas, tanggung jawab, peran engkau di masyarakat, kewajiban individu engkau selaku nabi, gitu kan, selaku hamba Allah, selaku bagian dari masyarakat, pasti menemui kendala dan permasalahan ya Pak ya. Kita juga kan ya, sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang anak dari orang tua kita, sebagai seorang tua dari anak kita, sebagai peran kita di masyarakat, ada yang sebagai karyawan, gitu kan, pegawai, pedagang, bisnismen dan yang lain sebagainya, atau sebagai orang tua dari anak-anak kita. Dari masing-masing peran tersebut pasti Pak muncul dinamika, permasalahan, kendala, kesulitan, ujian dan cobaan. Leres tuh Pak, leresnya. Nah, Nabi Muhammad SAW dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala Pak diberikan nasihat, fasbir li hukmi rabbika, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, bersabarlah di dalam menjalani setiap peran, gitu kan, setiap tanggung jawab yang diamanahkan kepada engkau, yang merupakan ketetapan dari Rabbmu. Poinnya bukan di sana Pak, tapi poinnya wala takun ka sahibil hut, janganlah engkau menjadi seperti penghuni perut ikan besar. Siapa itu? Nabi Yunus alaihissalam. Sudah pada hafal, sepertinya nggak usah dilanjutin lagi ya materinya. Soalnya udah tahu yang ada di perut ikan paus tersebut adalah Nabi Yunus. Jadi kata Allah, wala takum, wahai Muhammad, janganlah engkau kasahibil huti, seperti orang yang pernah mendiami perut ikan besar. Iznada, ketika orang tersebut, siapa tadi katanya? Nabi Yunus alaihissalam, nada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa makdzum, sedangkan ia dalam keadaan sedih. Ya. Dalam keadaan sedih, merasa banyak keliru dan salah. Siapa itu katanya? Nabi Yunus alaihissalam. Bapak tahu cerita Nabi Yunus ada di dalam perut teh karena apa? Iseng nuju syuting mancing mania mau mungkin gitu kan ya, tapi nuju renang ya, atau sedang apa kinten-kinten Pak?
Nah, ternyata ikhwatu iman rahimakumullah, kalimat pengantarnya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasbir, bersabarlah. Dan ternyata Nabiullah Yunus alaihi salam Allah sentil dalam tanda petiknya. Allah ingatkan dengan ujian yang ia rasakan. Sampai-sampai ditelan oleh ikan besar tersebut, al-hut. Hut itu ikan besar, tapi sering diartikan sebagai paus ya. Itu kan ya. Jadi Nabi Yunus alaihissalam itu julukannya, ada yang menyebut beliau dengan julukan Dhunnun, ada yang menjulukinya Sohibil Hut, orang yang pernah mendiami perut ikan besar. Jadi Masya Allah, itu merupakan bentuk ujian atau cara Allah menyadarkan akan banyak hal yang kekeliruan secara manusiawi yang pernah dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Nabi Yunus juga pernah keliru. Namun Rasul pernah menyampaikan, janganlah engkau merasa lebih baik daripada Nabi Yunus alaihis salam, gitu kan? Karena sudah melalui proses perbaikan-perbaikan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, pengantar yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Qalam tersebut, kata Allah, fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah engkau wahai Muhammad dalam menjalani ketetapan dari Rabbmu. Jangan sampai ekspresi ketidaksabaran, ketidaktahanan terekspresikan, terluapkan dengan hal-hal yang keliru, seperti yang pernah dialami oleh Nabiullah Yunus alaihi salam. Idnada, ketika beliau berdoa, wa huwa makdzum, sedangkan ia dalam keadaan sedih, merasa bersalah. Ternyata Masya Allah Pak, ada banyak cuplikan sejarah yang di-highlight, yang dicuplik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berkaitan tentang hal yang keliru yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam, ya, karena ketidaksabarannya. Pertama Pak, ketika mendapatkan penolakan, ujian, dakwah dari umat-umatnya Pak, masih kene melakukan kekeliruan, masih kene mendapati penolakan dari umatnya. Sedangkan seluruh upaya, segenap usaha, bahkan terkerahkan, tercurahkannya ide serta gagasan perbaikan dalam pola pendekatan, pola penyampaian, gitu kan ya. Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Nabiullah Yunus alaihi salam seolah-olah tidak membuat umatnya berubah, beranjak, memperbaiki diri, berkutat di dalam kesalahan yang sama. Dan hal ini yang muncul perasaan, kayaknya mah gitu, masa orang mah, muncul sifat manusiawi dari sosok Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga ternyata karena mendapati penolakan gitu, kemudian didapati pula keadaan yang tidak berubah dari kondisi umatnya, Nabi Yunus alaihissalam bahkan tidak jarang merasakan penentangan, gitu kan? Nah, maka yang muncul adalah pertama ekspresi ketidaksabarannya, ya. Yang pertama ngancik atau napi terbersit perasaan tidak suka atau perasaan membenci, Pak. Tuh, ini yang pertama. Yang kedua, membiarkan. Nah, jadi bentuk membiarkan, kemudian membenci dan membiarkan, sebetulnya tidak ada fisik yang terancam dari keputusan Nabi Yunus alaihissalam tersebut terhadap umatnya. Itu kan ya, menjadi terbunuh, menjadi binasa umatnya, tidak. Kemudian karena membiarkan, gitu kan, Nabi Yunus alaihissalam ternyata memiliki keputusan untuk menjauhi umatnya, gitu kan ya. Nah, itu jadi kesalahan yang pertama, muncul perasaan benci, Pak. Yang kedua, membiarkan umatnya. Nah, yang ketiga, karena membiarkan umatnya tersebut, Nabi Yunus alaihi salam pada waktu itu memutuskan untuk menjauhi saja. Kemudian menginginkan untuk menempati
sebuah daerah yang mengharuskan Nabi Yunus alaihissalam memakai moda transportasi kapal laut pada waktu itu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, kesalahan yang ketiga ketika di kapal laut tersebut, kalau sekarang mah kan ada ya, kemarin musim supir-supir truk protes ke Dishub dan ke pemerintahan daerah dan provinsi odol ya. Apa itu odol? Overdimension, overload ya. Harusnya mah tidak sampai muncugu ke atas, ini mah duit kaluhur gitunya muatan teh. Nah, itu yang dilarang. Harusnya tidak sampai ke pinggir-pinggir sesuai dengan melebihi lebar kendaraan, ini mah sampai ke pinggir-pinggir itu over dimension. Nah, ternyata Nabi Yunus alaihissalam mengalami kendaraan yang ditumpanginya tadi, ikhwatu iman rahimakumullah, over dimension, overload, sehingga sepakat orang yang ada di dalam perahu tersebut untuk kesepakatan mengorbankan beberapa orang untuk diaclengkan ke laut gitu untuk menyelamatkan yang banyak. Pada saat itu Nabiullah Yunus alaihi salam lupa untuk tidak berdoa. Jadi dengan pedenya jika nama sanes saya secara Nabi gitu loh gitunya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, dalam keadaan yang mestinya melibatkan, mengundang serta memohon dengan sangat adanya takdir baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam itu lupa, tidak berdoa. Gitu kan ya. Dan ternyata yang keluar adalah sosok namanya, Pak. Gitu kan ya. Yang harus dikorbankan yang sedikit tersebut untuk menyelamatkan yang banyak. Setelah dilemparkan ke laut atas keputusan dan kesepakatan, ternyata dimakanlah oleh al-hut. Nah, jadi ternyata ini merupakan ujian dari rangkaian hal-hal yang ekspresi ketidaksabarannya. Pertama, muncul rasa tidak suka, tidak benci, tidak enak terhadap umat, serta upaya penolakannya. Yang kedua, membiarkan, tidak mendakwahi, berarti tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, ini kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan. Kemudian yang ketiga, tidak melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keadaan yang mestinya membutuhkan takdir baik dari Allah. Takdir baik dari Allah itu adalah setiap hal yang kita minta, Pak. Ya, seseorang itu pasti meminta takdir baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada sebuah doa, Pak. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati nikmatika wa min jami'i sakhatika. Tuh, subhanallah, Pak. Jadi Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min zawali ni'matika, dari berpindah, beranjak atau hilangnya nikmatmu. Ya, itu doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengundang keterlibatan dari Allah untuk selalu memberikan takdir terbaik kepadanya. Nah, makanya ternyata Masya Allah, ikhwatu iman rahimakumullah, Nabiullah Yunus alaihissalam dalam keadaan yang mestinya sangat membutuhkan, mengharapkan takdir baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu lupa untuk tidak meminta, bermohon dengan sangat kepada Allah dalam keadaan kondisi terdesak tersebut. Akhirnya Masya Allah, ikhwatu iman rahimakumullah, apa yang terjadi? Ternyata merupakan bagian dari orang yang harus meninggalkan perahu untuk menjaga stabilitas dan keselamatan penumpang yang lebih banyak. Pada waktu itu, Masya Allah, Pak, langsung dilempar ke laut, kemudian ditakdirkan dimakan. Gitu kan ya? Ini bukan dongeng, tapi hikayat atau perjalanan yang pernah dialami, yang Allah abadikan, maktub di dalam Al-Quran. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka ternyata setelah hal tersebut terjadi, Nabi Yunus alaihi salam menyadari, Pak, kekeliruannya, salah jalannya, gitu kan? Atau ekspresi ungkapan ketidaksabaran diwujudkan dalam bentuk tadi, kesal,
Merasa kesal ternyata salah katanya Pak. Yang dengan merasa kesal, merasa tidak suka terhadap seseorang, mengharuskan Nabi Yunus alaihissalam ditegur secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membiarkan, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dalam ranah apapun, gitu kan ya? Itu merupakan bagian dari kesalahan atau kezaliman yang oleh Allah langsung ternyata iqobnya atau hukumannya. Nah, yang ketiga, tidak berdoa. Ketika ada di dalam perut ikan paus tersebut, Nabi Yunus alaihi salam ternyata throwback, kalau kata anak-anak sama. Throwback itu mampir kenangan-kenangan, sadar akan dosa-dosa dan kesalahan yang membuatnya ditegur oleh Allah dengan mengalami hal tersebut. Nah, namun ikhwatu iman rahimakumullah, muncul ungkapan penyesalan setelah mengakui yang bisa merubah keadaan menjadi lebih baik. Apa? Nah, di dalam Al-Quran Pak, di Al-Quran surat As-Saffat, kata Allah Pak nih, Masya Allah, falaula annahu kana minal musabbihin. Al-Quran surat apa katanya? As-Saffat. Jadi kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah dahulu Yunus alaihi salam bukan termasuk orang yang bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika di dalam perut ikan paus tersebut tidak termasuk orang yang mengagungkan Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka Yunus akan tetap berada di dalam perut ikan paus tersebut sampai hari kebangkitan, katanya Pak tuh. Masya Allah. As-Saffat ayat 143 dan 44. Surat As-Saffat. Jadi sekali lagi kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah ketika di dalam perut ikan paus tersebut Nabi Yunus tidak termasuk orang yang bertasbih, beristighfar, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam perut ikan paus tersebut tasbihnya dikarenakan perasaan yang mampir hinggap di dalam dirinya, merasa banyak dosa dan kesalahan sehingga memotivasi lisannya untuk mengucapkan lafaz-lafaz tasbih, ya. Kemudian kata Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pastilah Nabi Yunus alaihissalam akan tetap berada dalam perut ikan paus tersebut ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Jadi dahulu kalau di dalam perut tersebut Nabi Yunus tidak bertasbih dengan mengucapkan lafaz la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, pastilah Nabi Yunus akan tetap berada di dalam perut ikan tersebut ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Jadi dalam kondisi terburuk seorang manusia ketika melakukan sebuah dosa dan kesalahan, Pak. Sekali lagi, titik terendah seorang mukmin adalah ketika ia melakukan dosa dan kesalahan. Terburuknya adalah tetap berada di dalam dosa dan kesalahan tersebut. Namun bisa terangkat, mulia, bahkan tinggi kembali ketika melalui proses pertama i'tiraf. Apa itu i'tiraf? Mengakui, menyadari. I'tiraf itu ini lepas. Kalau sudah ada pengakuan, kesadaran, kemudian ditindaklanjuti dengan beristighfar, bertaubat, maka adalah masuk ke dalam derajat mulia lagi. Terlebih lagi ketika ekspresi taubat tersebut dengan memperbaiki dan membenahi dirinya, Pak. Masya Allah, ikhwati iman rahimakumullah. Kami punya guru di jam'iyah kami bernama Al-Ustadz Nasruddin Syarif, Pak. Al-Ustadz Nasruddin Syarif ini
pernah mencuplik sebuah materi berkaitan ternyata amalia sederhana seseorang itu sanggup untuk menghantarkan orang tersebut ke surga Allah, itu kan ya, dengan beberapa komponen-komponen pelengkap. Jadi ternyata dahulu Pak Rasulullah SAW pernah duduk-duduk bersama para sahabatnya. Kemudian tiba-tiba beliau menyampaikan sebuah kalimat bahwa kelak akan datang hadir bersama kita sosok penghuni surga. Tiba-tiba muncul terlihat orang yang sederhana luar biasa, dengan masih jenggotnya dibasahi oleh air wudhunya, kemudian nenteng sendal sebelum memasuki masjid. Keesokan harinya ternyata Rasul menyampaikan demikian sampai sebanyak 3 kali Pak. Akan ada orang yang kelak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali menyampaikan atau mengucapkan demikian, tiba-tiba muncul sosok orang yang dianggap sederhana, biasa-biasa saja Pak, gitu kan? Sampai-sampai ada sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Jadi yang orang yang memiliki rasa penasaran tingkat tinggi Pak, Abdullah bin Amr bin As. Merasa penasaran hal yang luar biasa apa dari sosok orang tadi, sampai-sampai sebanyak 3 kali oleh Rasulullah SAW di 3 hari yang berbeda disebutkan hal yang sama, bahwa akan menjadi sosok penghuni surga. Sampai-sampai muncul jiwa mengakali dari sosok Abdullah bin Amr bin As, meronta-ronta jiwa keponya gitu kan ya. Sampai-sampai apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As tersebut? Beralasan, wahai fulan, kepada sosok tadi ya, sesungguhnya aku sedang punya masalah dengan orang tua dan sudah memutuskan selama beberapa hari ini untuk tidak tinggal bersamanya. Mau berkenan memberikan tumpangan tempat tinggal atau tidak? Ini pernyataan Abdullah bin Amr bin As karena merasa penasaran. Tidak semua orang diprediksi atau disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika orang tersebut masih hidup, tapi disebutkan akan masuk surga. Dan hal ini yang membuat Abdullah bin Amr bin As merasa penasaran, menelisik hal luar biasa apa, amalia istimewa apa yang dilakukan oleh orang tersebut, sehingga jiwa rasa penasarannya tingkat tinggi gitu kan, mengakali beralasan bahwa sedang menuju pagetreng, menuju keles sarang orang tua, berkenan tidak untuk memberikan tumpangan tempat tinggal. Ternyata selama beberapa hari ya, yang dilakukan oleh orang tersebut sama seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Namun hal yang menjadi penasaran atau heran, kenapa Rasul sampai menyebutkan bahwa si fulan tadi adalah sosok orang yang dijamin masuk surga. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, kemudian Amr bin As menyatakan, itu kan Abdullah bin Amr bin As menyatakan, tetapi tidak pernah aku mendengarnya berkata selain hal yang baik. Namun ternyata orang tersebut oleh Rasulullah SAW diramal atau disebutkan akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai menyatakan bahwa aku bertamu di rumah Anda bermaksud melihat amal Anda agar bisa aku teladani. Tetapi aku tidak melihat banyak dari amal Anda yang istimewa. Lalu apa yang istimewa dari Anda sehingga Rasulullah SAW memuji Anda, kemudian menyebutkan bahwa engkau akan memasuki surganya. Setelah itu Amr bin As dipanggil oleh orang tersebut. Kemudian si fulan tersebut menyampaikan, tidak ada selain yang engkau lihat kecuali mungkin aku tidak pernah merasakan dalam diriku kotor hati. Nah, Masya Allah Pak, ternyata amalia seseorang bisa saja amalia-amalia yang rutin, normatif, secara istiqomah dilakukan dengan keimanannya Pak. Namun ternyata bisa menjadi luar biasa, berbobot didapati kebaikannya. Dikarenakan apa Pak? Pertama, menjauhi dari memiliki kebencian kotor hati, benci terhadap orang lain dengan alasan ataupun tanpa alasan Pak.
Jadi si fulan ini termasuk orang yang bisa menjaga hatinya dari membenci. Agar apa? Apapun yang dilakukan dari kebaikan-kebaikannya, gitu kan, dari pahalanya didapati kebaikannya. Masya Allah, ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi ternyata, makanya pantas di dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW menyampaikan, aktsaru ma yudkhilullahul jannata taqwallahi wa husnul khuluqi. Paling banyak Allah memasukkan seorang hamba ke surganya taqwallahi, dikarenakan ketakwaan kepada Allah, keimanan yang membuat ia termotivasi untuk melakukan kewajiban-kewajiban, hal yang sunat, gitu kan, amaliyah wajib, amaliyah sunat, itu dorongan keimanan, sehingga muncul menjadi sebuah ketakwaan. Bukan itu saja, tapi wa husnul khuluqi, dibarengi, dimantapkan, kemudian dikuatkan dengan memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Karena ternyata Masya Allah, akhlak adalah komponen bisa untuk menyelamatkan pahala kebaikan. Jadi pahala kebaikan akan menjadi selamat dikarenakan akhlak yang terjaga. 10 menit lagi saya akan menyampaikan. Jadi seperti demikian. Nah, makanya ikhwatu iman rahimakumullah, hadis yang tadi yang berkaitan tentang cerita orang yang memasuki surga atau diramalkan memasuki surga Allah dengan amaliyah yang dianggap sama dengan kebanyakan orang karena memiliki kebiasaan untuk menjaga akhlaknya. Hadis di atas, hadis yang tadi Pak, menjelaskan bahwa penghuni surga tidak hanya orang-orang yang sangat giat dalam beribadah. Orang yang ibadahnya sedang atau standar, tidak terlalu istimewa, tetap ada peluang masuk surga. Bahkan Allah sendiri menyatakan, gitu kan, di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf, Pak. Dan bagi masing-masing orang akan memperoleh derajat di surganya menurut apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-Ahqaf ayat ke-19, maka dicek. Derajat itu adalah tingkatan di surga ke atas. Ada yang di tingkatan atas, ada yang juga di tingkatan bawahnya, seukuran dengan kualitas amal masing-masing orangnya. Al-Quran menyebutkan umat Nabi Muhammad SAW itu ada yang sabiqum bil khairat, selalu terdepan dalam kebaikan. Bahkan ada juga yang tingkatan muqtasid, pertengahan. Namun kesemuanya itu ditentukan melalui amaliyah penentu dari pahala dan kebaikannya. Berupa apa? Menjaga akhlaknya. Itu kan ya. Adalah orang-orang yang mengamalkan amaliyah wajib namun tidak sempurna dengan amaliyah sunat. Mampu meninggalkan yang haram tetapi tidak sempurna di dalam meninggalkan yang makruh. Dalam surat Al-Waqi'ah disebutkan sebagai ashabul yamin. Sementara yang giat untuk mereka yang beramal pas-pasan disediakan di bawah surga. Orang-orang yang ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat maksimal. Demikian dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang tadi tentu tidak sedang merendahkan keimanan para sahabat, Pak, yang biasa dekat dengan beliau. Tetapi Nabi Muhammad SAW sedang mengajarkan perspektif lain tentang orang yang akan menjadi penghuni surga sesuai dengan ajaran Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hal lain yang juga hendak Nabi ajarkan dalam hadis yang tadi, seringkali orang yang biasa itu memiliki amalan yang luar biasa. Gitu kan, orang yang dianggap biasa itu padahal ternyata di dalam kesendiriannya, di dalam hal yang tidak jarang diketahui oleh orang banyak, tetapi memiliki hal yang luar biasa seperti tadi. Amaliyahnya menurut Abdullah bin Amr bin Asma biasa, tapi ternyata menyimpan hal yang sangat luar biasa. Tidak memiliki kebencian terhadap orang lain. Yang kedua, tidak memiliki iri atau napi dengki. Nalika nusanes kenging kasayan, panas. Batur nu meser kasur anyar, urang nu teu tiasa bobona, gitu kan ya. Batur nu meser kipas angin atau napi AC, urang nu hareudangna.
Apa yang disebut hasud, Pak? Nah, di dalam istilah syariat hasud itu tamanna zawalin ni'mati anil mahsudi, menginginkan hilang atau berpindahnya nikmat dari orang yang tidak kita sukai. Masya Allah, ikhwatu iman rahimakum. Ternyata hadis tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan tentang orang yang dijamin masuk surga, kemudian disebutkan oleh Rasul sebanyak 3 kali, ternyata mengajarkan kepada kita kadang orang yang dianggap tidak luar biasa, tidak istimewa, bahkan dianggapnya biasa-biasa saja dalam urusan amaliyah yang normatif gitu kan, rutin seperti demikian, ternyata tanpa diketahui menyimpan hal-hal yang luar biasa, mampu untuk meninggalkan kebencian terhadap orang lain, menjaga suci hatinya dari memiliki dengki dan hasud. Ikhwatu iman rahimakumullah, makanya belajar dari sosok Nabi Yunus alaihi salam, kadang ketidaksabaran terhadap ketetapan menjalani proses kehidupan, atau ketika Allah uji tempat dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, dibuktikan, diungkapkan dengan hal-hal yang tidak sejalan yang harusnya. Namun bisa menjadi mulia kembali ketika i'tiraf. Yang kedua, ketika bertasbih, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat tadi ayat 134, falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah dahulu ya Nabi Yunus alaihi salam ketika ada di dalam perut ikan tersebut tidak termasuk orang yang terus memuji Allah, bertasbih memahsucikan Allah Subhanahu wa taala, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pastilah Nabiullah Yunus alaihi salam akan tetap berada di dalam perut ikan besar tersebut ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat, hari kebangkitan. Jadi disimpulkan dalam kesempatan kali ini, pertama, ada banyak sekali cara untuk mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Namun salah satu yang bahkan hal yang utama untuk mendatangkan cinta dari Allah adalah mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala pernah memberikan satu inspirasi kepada kita, meminta kita mengambil pelajaran dari hal apa yang pernah terjadi dialami oleh sosok Nabi Yunus alaihi salam. Dengan cara apa katanya? Dengan tadi di dalam Al-Quran surat Al-Qalam, fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti idznada wa huwa makdzum. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah atas ketetapan dari Rabbmu, wala takun ka sahibil huti, janganlah engkau menjadi seperti orang yang pernah mendiami, menempati perut ikan, idznada wa huwa makdzum, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa makdzum, dalam keadaan bersedih. Itu kan ya. Apa yang pernah terjadi kepada sosok Nabiullah Yunus alaihi salam adalah ekspresi-ekspresi atau langkah yang keliru yang Allah harus tegur dengan ujian dikarenakan ketidaksabarannya. Namun hal yang pernah terjadi dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam menjadi mulia kembali dikarenakan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran bagi kita lebih bersabar lagi di dalam menjalani peran dan posisi kita masing-masing. Sabar selaku hamba Allah dalam menjalankan ketaatan, dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar juga di dalam menjalani porsi proporsi kita sebagai seorang tua yang mendidik, mengarahkan anak kita. Sebagai seorang anak yang terus tetap mengabdi, berbuat baik terhadap orang tua kita. Sebagai bagian dari masyarakat, wajib untuk dilakukan dengan penuh kesadaran dan kesabaran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina
innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.